أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lupa juga kepada segenap keluarga dan semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah Idul Adha pada kesempatan ini, Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan Allah dengan senantiasa istiqamah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Adapun judul khutbah Idul Adha ini adalah sabar dan tawakal kepada Allah dalam berkurban. Walaupun saat ini wabah COVID-19 masih menghantui kita, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan status darurat maupun mikro dengan tujuan untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19 di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tingkat penyebaran virusnya semakin besar sampai menyasar kepada usia anak-anak kecil. Dengan adanya surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan dan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di masa PPKM pada zona yang bukan merah dan oranye pada pelaksanaan sholat Idul Adha baik di masjid dan lapangan yang jamaahnya hanya dibatasi 30%. Durasi khutbah Idul Adha hanya 15 menit serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Jamaah yang lanjut usia atau orang yang sakit dilarang untuk mengikuti sholat Idul Adha. Jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah. Idul Adha diambil dari kata id, yaitu tempat atau momen berkumpul dengan gembira dan merayakan kegembiraan. Sedangkan adha artinya adalah pengorbanan atau kurban. Maka Idul Adha artinya adalah tempat atau hari orang-orang berkumpul dengan riang gembira merayakan momen ibadah berkurban. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19
yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jemaah haji Indonesia tahun 2020 dan 2021 tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jemaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jemaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jemaah haji, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji atau ONH, namun giliran saatnya berangkat harus lagi mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 46, Innallaha ma'as sabirin. Sitojin-tojena kareng Allah Ta'ala baklalo as-sama-sama ya antum siagaan tau sabarakah. Hikmah kedua, kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat 159. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jari punnale ba ero mako at-tawakkal mako dikareng Allah Ta'ala. Sitojin-tojin kareng Allah Ta'ala nangai tau at-tawakkalaka mange riya. Maka dengan ditundanya haji tahun ini, para jemaah haji harus yakin dan sabar pada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia rahimakumullah, ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban, seperti yang disebutkan oleh Bapak Lurah yang mewakili tadi Bapak Bupati. Di setiap momen Idul Adha yang penuh berkah ini, kita selalu diingatkan dengan betapa kuatnya keimanan Nabi Ibrahim ketika ia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Dalam Al-Quran disebutkan, Ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbahuka, fanzur maza tara. Oh anakku, sitojen-tojen nga, le bako kukini-kini kang ilalang tinro, kusambal le. Jari, antekan mapanggapan wana. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dan perintah dari Allah ini untuk menyembelih anaknya. Padahal
anak tersebut adalah anak satu-satunya saat itu, si Matawayang, yang telah Nabi Ibrahim nantikan sejak lama. Sedih memang, gejolak perasaan manusia tentunya ada, namun beliau berpasrah kepada ketentuan dan perintah Allah. Beliau tunduk dan patuh sepenuhnya dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beliau layak menyandang gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa Nabi Ismail, putra beliau, dengan pasrah dan tawakal kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan bijaknya, Nabi Ismail menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Oh manggeku, kigaukan apa na parentangki Allah Ta'ala, insya Allah laki gappa antum termasuk tahu sabar. Hingga kemudian ketika Nabi Ismail ingin disembelih dengan pisau yang tajam, pisau itu tidak dapat melukai Nabi Ismail. Dan sebagai gantinya Allah mengirimkan kambing yang istimewa. Sebagai gantinya Allah berikan kebahagiaan berupa hewan kurban yang langsung Allah kirimkan melalui perantara malaikat Jibril. Namun di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, kita tahu bahwa berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kehidupan hidupnya karena harus kehilangan mata pencaharian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita yang mutlak. Harta dan materi di dunia ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrumin. Ilalan ribaran-baran ta'antu niya bagiana papala-palaka siagan tau tenaya apa-apaan na kodong. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui penyembelian atau pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak, saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Bunairo ngasengki andreken-rekengi nikmat pasarena kareng Allah taala tenanu akulle andrekengi sitojen-tojen naya kareng Allah taala masallo mamupurki namanga masiang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan korban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu qaruba yaqrubu kurban atau kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat.
Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Jamaah sholat Id Adha yang berbahagia rahimakumullah. Jadi dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Wallahu a'lam. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu qurba yakrubu, kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban dan pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal yang saya sebutkan tadi, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Wallahu a'lam. Jadikanlah wabah COVID-19 ini adalah ujian dari Allah bagi hamba-hambanya yang beriman, agar kita selalu ingat kepada Allah bahwa Allah lah yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, Allah lah yang menentukan semuanya. Oleh karena itu, marilah kita bersabar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Munan ya ngasing koke nani matapaka syukuru nakana kareng Allah Ta'ala laku tambai papidalek kumangiri kau mingka punna nusasali sitojin-tojinna passesapu nakana kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala sanna sarrinna. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihaddi kitabi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.